Afni Safarina, SPSI MPSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap PNS dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malik Saleh. Hari ini berkaitan dengan Serdos, saya akan menyampaikan terkait dengan PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berkaitan dengan hal ini, terdapat 3 hal, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya akan menjelaskan ketiga poin tersebut, yaitu yang pertama, pendidikan. Jadi, di sini dosen berperan untuk mengembangkan potensi mahasiswa terutama dalam hal sikap, pengetahuan, keterampilan umum, hingga keterampilan khusus. Kemudian, dosen juga berperan untuk meningkatkan atau mengajarkan moral kepada mahasiswa. Selain itu, dalam hal pembelajaran kelas, dosen juga bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran atau proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Pada poin terakhir, dosen berperan dalam untuk mengevaluasi pembelajaran dan juga memberikan atau menampilkan transparansi penilaian kepada mahasiswa. Kemudian, menilai penelitian dan identifikasi mengenai penelitian dan identifikasi karya ilmiah. Di sini, dosen akan melakukan beberapa penelitian terkait dengan bidang keilmuan yang dikuasai oleh dosen tersebut. Jadi, kemudian dosen itu akan mereview beberapa teori dan mencari gap atau celah antara teori, praktek, serta menyimpulkan dan sampai akhirnya mempublikasikan penelitian tersebut dalam jurnal ilmiah dan jurnal nasional maupun jurnal internasional. Terkait dengan bidang pendidikan, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah psikologi kepribadian. Pada psikologi kepribadian adalah salah satu mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan dengan UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS atau final pada pertemuan ke-16. Psikologi kepribadian adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari pola-pola perilaku, pikiran, dan emosi yang relatif konsisten dalam diri seseorang dan membedakan satu individu dengan individu lainnya. Dalam mata kuliah psikologi kepribadian ini, bobot penilaiannya terdiri dari kehadiran mahasiswa yang sebanyak 5%, tugas individu sebanyak 20%, tugas kelompok 20%, UTS atau midterm 25%, UAS atau final sebanyak 30%, yang semua terdiri dari berjumlah 100%. Metode pembelajaran pada mata kuliah psikologi kepribadian 2 ini adalah berupa case-based learning. Pada metode pembelajaran ini, mahasiswa akan diberikan beberapa kasus untuk didiskusikan secara berkelompok berdasarkan referensi ilmiah dan buku-buku kepribadian yang digunakan. Dan kemudian, mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan akan didiskusikan bersama dengan kawan-kawan sekelasnya yang lain. Baik, berikutnya saya akan menunjukkan beberapa cuplikan video yang akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran dalam mata kuliah psikologi kepribadian. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Kita pertemuan ke-15. Berarti minggu depan kita akan UAS. Gimana persiapan UASnya? Oke, materi kita hari ini sebelum kita UAS, berarti ini materi kita yang terakhir. Oke, sebelum kita UAS kita akan membahas programming. Jadi psikologi kepribadian, programming. Itu apa judul teori dia? Kepribadian apa? Sebelum berapa? Oke. Ada yang tahu nggak teori Medan itu ngomong tentang apa aja boleh? Siswa?
Jadi apapun yang kita pikirkan akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita. Nah, fokusnya dari teori Medan ini adalah perilaku kita itu akan dipengaruhi di mana kita berada. Kalau peribahasa kan, apa peribahasanya? Perilaku Indonesia dan Indonesia. Mirip dengan peribahasa seperti itu. Misalnya, mau saja dulu lah. Kalian ke kampus pakai baju tidur nggak? Kenapa? Kan baju juga, kalau itu pakai juga. Kenapa mau pakai baju tidur ke kampus? Karena bukan pada tempatnya. Begitu juga dengan perilaku kalian misalnya. Perilaku kalian di rumah, di kampus, atau di depan orang tua kalian, atau di depan saya. Sama atau enggak? Ya. Berbeda, kenapa kalian sama? Kenapa beda? Iya, karena kita akan berperilaku sesuai dengan tempatnya. Kebayang nggak kalau misalnya orang berperilaku itu tidak sesuai dengan tempatnya? Misalnya, kalian mau tidur pakai baju waktu saya ini, ya nggak ada dulu ya? Panas. Tapi kok mau pakai baju panas saya ini kampus? Padahal lagi panas. Disesuaikan dengan norma lingkungan kita yang berada di kampus itu seperti apa, kan? Nah, jadi di kampus kita ini kan ada aturan kalau yang cewek ini kebetulan kelas itu cewek semua ya. Oke, di kampus kita ada aturan kalau cewek itu disarankan memakai rok. Nah, tadi ada kaki, saya tegur. Kenapa pakai celana? Maka masih kampus. Kan tidak sesuai dengan aturan kampus. Makanya saya sebagai dosen ataupun yang berhak menegur, bisa tegur. Tidak sesuai dengan kecuali kalian misalnya di luar mau jalan kemana, saya cepat tidak pakai aja. Itu perilaku. Perilaku itu kan apa yang kita tampakkan, betul? Jadi dalam teori hari ini kita akan membahas struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, aplikasi dan nanti ada analisa kasus. Nanti saya akan memberikan beberapa kasus dan diskusi sama-sama. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, saya sudah sering menjelaskan apa beda struktur kepribadian dengan dinamika kepribadian. Ada yang mau jawab? Bella? Silakan Bella. Apa bedanya struktur kepribadian dengan dinamika kepribadian? Jadi, struktur kepribadian itu adalah bagian dari kepribadian kita. Bagian dari kita struktur tubuh. Bagian tubuh kita terdiri dari tulang, otot, air, ya kan? Kalau struktur kepribadian, ya terdiri dari apa nanti? Kalau misalnya di teori poin, ada ego dan super ego. Oke, kalau dalam teori lain, struktur kepribadiannya ada berapa? Ada? 1 atau 3? 1 atau 3? Ya, apa aja? Ruang hidup, terus daerah psikologi, terus daerah psikologis. Oke, balik lagi saya tanya, itu kan katanya struktur kepribadiannya. Oke, yang dimaksud dengan ruang hidup apa? Oke, nanti kita bahas. Balik lagi dulu ke struktur dan dinamika. Struktur itu adalah bagian dari kepribadiannya. Berarti misalnya kalau ada laluan anak, kepala bukan lutut lagi, itu kan strukturnya. Oke? Jadi kalau struktur kepribadian, dia bagian dari kepribadiannya. Kalau dinamika kepribadian itu adalah hal di luar dari kepribadian atau yang berasal dari lingkungan yang akan mempengaruhi kepribadian. Misalnya tempat tadi kan, tempat kan mempengaruhi bagaimana kalian berperilaku. Misalnya di rumah, kalian belajar juga kan di rumah kan? Ada kalian pakai baju kayak ini? Di rumah waktu kita belajar, kayak pakai daster kan? Pakai rumah kan? Yang penting belajar, karena tempatnya di rumah sejak belajar kita. Jadi ada beberapa faktor nanti yang mempengaruhi kepribadian. Kalau perkembangan kepribadian, yang namanya perkembangan itu kan dari kecil ke besar, dari masa kecil ke masa dewasa.
Jadi perkembangan kepribadian itu nanti akan dibahas dari yang masa kecil sampai ke dewasa. Oke, termasuk ke struktur kepribadian. Nah, kalau dalam buku Aristo, boleh saya tanya? Enggak, ada punya. Baik, bukan apa? Dapat. Ini kayaknya bukunya sering dibaca ya? Iya. Menunjukkan sering dibaca. Oke, kalau dalam buku ini struktur kepribadian itu, tapi tak pegangan. Oke, kalau dalam buku ini struktur kepribadian itu sebenarnya terdiri dari apa tadi rumusnya? Ruang hidup, daerah pribadi sama daerah lingkungan psikologis. Sebenarnya struktur kepribadian menurut si Larry ini ada satu, ruang hidup. Karena yang namanya ruang hidup itu terdiri dari daerah pribadi dan daerah psikologis. Paham ya? Kalau dari rumusnya atau dari buku? Paham? Jadi ruang hidup itu adalah kalau di sini ruang hidup itu adalah hubungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis. Kalau rumusnya RH sama dengan P tambah Q. Nah, kalau di sini Putri mengatakan menggambarkan bahwa manusia itu sebagai pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis itu apa? Objek atau benda yang mempengaruhi atau menyebut sistem Kalau daerah pribadi? Kalau daerah pribadi kan berhubungan dengan diri kita sendiri. Jadi yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita dengan daerah persepsi motorik. Kalau di sini kan daerah persepsi motorik, daerah antara hubungan pribadi dalam dengan lingkungan psikologis. Misalnya kita dengan lingkungan psikologis. Kalau lingkungan psikologis tadi kan ada dua ya, region sama mendaris. Region itu apa? Apa adalah? Apa dulu? Region adalah daerah. Kalau mendaris? Kalian punya batasan nggak di lingkungan kalian? Contohnya kayak gimana? Kayak si Naswa, selalu duduknya sama si Naswa, ya kan? Si Asia selalu duduknya di depan. Biasanya di sampingnya ada si Dini, terus itu sampingnya dia ada si Cipa. Kalau kalian selalu berdua. Nah, kalian secara kelas, kalian membentuk daerah kalian sendiri, geng kalian sendiri kan? Misalnya daerah. Kalau misalnya kita lihat peta kan daerah, kabupaten, kecamatan itu daerah. Kalau dari situ kita akan memberikan batasan daerah tersebut. Misalnya saya dan kalian ada batasan nggak? Ada. Dan itu region sama boundaries itu terlihat atau enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa terlihat? Terlihat nggak? Terlihat dari mana? Contohnya gimana? Misalnya kan ibu kayak saya sama Aul, terus antara saya sama Ica pasti ada boundaries karena ada sama saya lebih dekat sama Aul daripada sama Ica, dan perilaku saya saat berbicara sama Ica berbicara sama Aul pasti berbeda, jadi nampaknya di situ. Ya, terlihatnya dari perilaku kita. Tapi boundaries dan region itu kita bentuk di kognitif kita. Ingat ya, teori yang ini adalah pendekatan kognitif. Oke, jadi kita yang membentuk sendiri boundaries dan region kita. Dan itu tidak nyata. Bisa jadi Tesla sama Marisa boundaries itu agak berbeda. Berbeda, memang nggak ada yang sama boundaries kita. Misalnya saya boundaries kalau dalam teori
ada Baya. Masuk lagi ke lingkaran agak besar lagi, ada keluarga inti dengan 12 suku. Masuk lingkaran besar lagi, nanti ada keluarga besar kalian ke masyarakat. Jadi lebih makin besar lingkarannya, semakin besar daerah dan modal itu akan semakin tipis. Misalnya, kalian selama kuliah kita sudah mau 1 tahun kuliah di sini. Udah pernah ke rumah dosen mana aja? Karena kami dosen punya menaris dengan mahasiswa. Kan hanya beberapa mahasiswa kalian itu kan hanya beberapa dari kalian yang berani dekat dari sama dosen. Bukan ya dekat, cuman kan ada menaris yang diberi dulu. Oke? Nah, kalau itu kan daerah psikologis. Kalau non psikologis itu contohnya seperti apa? Kalau ya non psikologis, lingkungan non psikologis itu contohnya seperti apa? Kalau di sini lingkungan psikologis luasnya tidak terhingga sehingga seharusnya tidak mempunyai boundaries. Kalau di buku ini jadi kalau di buku ini kan ada bentuk elips ya, gambarnya berbentuk elips ya. Jadi yang daerah non psikologis ini adalah daerah yang di luar bentuk elips itu. Jadi non psikologis ini daerah yang paling luas selain dari daerah psikologis. Kalau daerah pribadi itu berarti daerah kita dengan kita pribadi dengan diri kita. Misalnya kalau di sini kan disebutkan kalau daerah pribadi itu ada daerah persepsi motorik. Lingkungan psikologis memahami pribadi dalam melalui proses persepsi. Oke? Jadi daerah persepsi motorik ini adalah sama seperti bagaimana memahami tingkah laku melalui fungsi motorik. Misalnya, ada orang kan yang ketika berada di satu tempat itu, misalnya, sejauh ini ada yang ceritakan? Oke. Nggak ada ya. Kita diskusi kelompok sekarang ya. Oke, saya minta kalian bagi 4 kelompok. Saya akan kasih beberapa 4 kasus. Jadi masing-masing kasus itu untuk 1 kelompok. Kita diskusi 5 menit sampai 10 menit, baru kita bahas. Boleh? Di kelompok ini ada 4 kasus. Kasus yang pertama, mahasiswa ragu memilih jurusan. Yang kedua, ada kasus mahasiswa baru. Ini jelas ya, dari tali kan. Yang ketiga, konflik sosial di tempat kerja. Jelas sekali itu. Banyak yang kalau misalkan kita lihat di TikTok, di Instagram, ada yang katanya toksik ya di dalam kerja ya. Katanya. Tapi tergantung bagaimana kita memaknai. Oke. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan etis. Oke, silakan bagi kelompoknya, silakan duduk di meja. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan analisis kasus yang sudah dibahas. Dari contoh kasus yang pertama yaitu mahasiswa ragu memilih jurusan. Ali adalah siswa SMA yang sedang bingung memilih jurusan kuliah. Ia menyukai seni, tetapi orang tuanya menginginkan ia masuk jurusan kedokteran. Ia merasa tertekan dan cemas saat harus memilih jurusan. Jadi analisis yang kami kerjakan yaitu identifikasi unsur personal dan environment dalam rumus
mempengaruhi pilihan ahli. Oke, kita analisis dulu dari yang pertama, yaitu dengan analisis rumus BFPA. Jadi teman-teman, rumus BFPA itu B itu behavior atau perilaku seseorang tadi. P itu person atau daerah pribadi, dan E itu environment atau lingkungan psikologisnya juga. Jadi kita analisis dengan kasusnya si Ali tadi. Jadi personnya atau daerah pribadinya si Ali itu suka banget sama jurusan seni tadi. Dia merasa kalau misalnya itu tuh passionnya dia. Terus di sisi lain dia merasa cemas karena memiliki pilihan dua jurusan yang berbeda tadi. Dan dari lingkungan psikologisnya, dari orang tuanya pengen Ali masuk jurusan kedokteran. Terus lingkungan atau kalau misalnya masuk jurusan psikologi, masuk jurusan kedokteran itu keren. Dan ditambah lagi dengan gaya belajar dari kedokteran ini yang nggak sesuai dengan passionnya si Ali tadi. Jadi dia merasakan kebingungan juga. Jadi kesimpulannya, kenapa Ali merasa bingung dan ragu? Karena dia tuh tertarik antara dua arah tadi, sesuai dengan passion dia atau pilihan orang tua. Satu sisi dia pengen ikut keinginan dia, tapi di sisi lain ditekan oleh lingkungan karena pilihan dari orang tua dia. Jadi dia merasakan kebingungan. Yang kedua akan dijelaskan oleh Mas. Yang kedua adalah penjelasan dari konflik atas analisis ini, yaitu menjelaskan dengan konflik pendekatan dan juga penghindaran. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konflik pendekatan dan juga penghindaran atau approach avoidance conflict. Yang dimana ini terjadi ketika seseorang itu dihadapkan pada satu pilihan yang memiliki aspek positif dan juga negatif sekaligus. Contohnya pada Ali, pada kasus ini, misalnya pada jurusan seni dan kedokterannya. Pada jurusan seni ini diminati oleh Ali, berarti itu merupakan pendekatannya, tapi bertentangan dengan kemauan orang tuanya, berarti itu adalah penghindarannya. Lalu pada jurusan kedokteran, hal ini menyenangkan orang tua Ali, yaitu ini termasuk dalam pendekatan, tetapi ini tidak sesuai dengan minat pribadi dari Ali, yaitu berarti penghindaran, yang dimana kedua pilihan ini memunculkan konflik internal karena masing-masing itu mengandung daya tarik dan juga hambatan. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Salsa dan juga Nina. Apa saja gaya-gaya yang itu? Apa saja gaya-gaya dalam tes yang mempengaruhi pilihan Ali dalam kasus ini? Gaya-gayanya yaitu yang pertama ada dorongan untuk memilih jurusan seni. Ali suka seni, dia merasa bahagia dalam dan nyaman kalau belajar seni, yang mana gaya ini menarik Ali untuk memilih jurusan seni. Yang kedua dari tekanan dari orang tua. Ali ingin Ali masuk jurusan kedokteran. Nah, gaya ini yang mendorong Ali menjalani seni dan memilih kedokteran. Yang ketiga rasa takut dan kekhawatiran. Ali takut kalau pilih seni nanti masa depannya kan nggak jelas dan takut mengecewakan orang tuanya. Gaya ini yang menghalangi Ali untuk memilih seni. Dilanjut dari pertanyaan dari Salsa tadi, adanya perasaan yang berasal dari diri Ali, yaitu kecemasan dan kebingungan, dan ini menjadi penghambat bagi alinya yang berasal dari dalam dirinya. Ali kan pengennya jadi ikutin ambil jurusan seni, tapi orang tuanya ini kayak minta masuk kedokterannya dia, dan ini jadi cemas, ada rasa cemas dan ketakutan atau kebingungan. Dan yang kedua yaitu adanya citra sosial dan profesi pada profesi dokter. Nah, ini berasal dari lingkungan environment atau eksternalnya si Ali ini. Nah, kayak ekspektasi masyarakat tentang dokter itu tinggi sekali ya gitu kan. Kayak kalau dokter tuh udah pasti jadi lah dia gitu. Nah, itu mempengaruhi si Ali juga. Oke, yang lain ada yang silakan. Sekian pengumuman kami hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang konflik sosial di pekerja, yang dimana bekerja di sebuah perusahaan dan merasa tidak nyaman karena atasannya sering memberikan tugas mendadak dan tidak menghargai kerja tim. Ia ingin keluar dari pekerjaan tersebut, tetapi takut kehilangan penghasilan tetapnya, yang dimana permasalahan analisis ini
permasalahan kasus ini jelas jenis konflik apa yang dialami Budi menurut Court Lewin. Yang kedua, bagaimana tegangan dalam life space Budi dalam si anak Budi dapat dianalisis. Yang ketiga, apa fungsi berdasarkan perubahan dalam lingkungan? Jawaban yang pertama itu akan dijawabkan oleh Dea. Baik, yang pertama itu kan bertanya soal konflik apa sih yang termasuk ke dalam analisis kasus Budi itu tadi. Nah, jadi teman-teman, konflik ini termasuk ke dalam konflik yang approach avoidance, yaitu mendekat menjauh, yang dimana sama dia masih membutuhkan penghasilan ataupun gaji dari pekerjaan tersebut. Yang kedua mungkin dijelaskan oleh Marisa. Baik, yang kedua ini yaitu pertanyaan mengenai life stage-nya Budi. Sebelumnya, life stage ini adalah dunia psikologis yang dirasakan oleh seseorang. Nah, di sini life stage-nya Budi ada dua kekuatan besar yang saling kenal, yaitu mendekat jauh. Yang pertama ada mendekat. Nah, mendekat ini yaitu hal yang membuat Budi ingin tetap bekerja di pekerjaannya yang sekarang, yaitu karena adanya gaji yang tetap dan rasa aman finansial. Ini merupakan daya tarik positif. Dan yang kedua yaitu menjauh. Yang menjauh ini yaitu hal yang membuat Budi ingin berhenti bekerja dari tempat bekerjanya itu. Nah, ini karena adanya tugas negara dan karena atasannya yang seringkali tidak menghargai kerja dirinya. Karena kedua hal ini muncul dari life space atau daerah lingkungan psikologis. Nah, baik, pertanyaan ketiga itu apa solusi dari kasus Budi itu berdasarkan perubahan dalam lingkungan atau konflik. Dan jadi sebagai solusi dari konflik yang dialami si Budi itu bisa dilakukan perubahan dalam medan atau lingkungannya agar tegangan dalam life space-nya itu berkurang. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan Budi itu adalah dengan cara mengubah lingkungan kerjanya. Misalnya dengan mengkomunikasikan keluhannya secara asertif, yaitu menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara jujur tapi tetap dengan cara yang sopan. Budi juga bisa mempertimbangkan untuk mengajukan permintaan pindah ke divisi yang lebih sesuai atau mencari pekerjaan baru yang memiliki lingkungan kerja yang lebih sehat dan menghargai kontribusi karyawan. Selain itu, Budi juga bisa memperkuat dirinya sendiri seperti meningkatkan kemampuan manajemen stres, mengembangkan keterampilan komunikasi, serta membangun rasa percaya diri agar ia bisa lebih siap menghadapi tekanan yang ada dalam pekerjaan. Jadi sekian dari saya. Oke, kasus yang ketiga ini hampir sama dengan yang laku memimpin jurusan. Ya, hampir sama dengan itu. Kalau tadi dia berkonflik dengan orang tuanya, kalau ini konfliknya itu dengan atasan atau rekan kerjanya. Konfliknya sama-sama approach provider juga ya. Jadi di sini dia dihadapkan dengan dua pilihan, mau keluar dan tidak digaji lagi, tetap di situ tapi atasannya tak sehat gitu. Jadi ada dua sisi positif dan negatif yang membuat si Budi ini berkonflik. Oke, paham kan? Silakan tutup. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.